Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofianus Sudbirin. Saya dari STIM Kimia Semarang ingin mempresentasikan sistem operasi macOS 12.01. Tak panjang lebar, saya akan menerangkan presentasi saya sistem operasi macOS 12.01. Mari saya akan menerangkan. Yang pertama, pengertian macOS. Pengertian macOS, Macintosh Operating System, atau umumnya lebih dikenal dengan sebutan macOS. macOS merupakan salah satu sistem operasi GUI Graphical User Interface pertama yang dikembangkan dan dipasarkan oleh perusahaan Apple Inc. Sistem operasi ini telah dikembangkan sejak tahun 1984 sebagai versi macOS Classic. Sejarah perkembangan macOS. macOS memiliki nama, yaitu nama Macintosh Operating System, atau umumnya lebih dikenal dengan sebutan macOS. macOS merupakan salah satu sistem operasi GUI Graphical User Interface pertama yang dikembangkan dan dipasarkan oleh perusahaan Apple Inc. Sistem operasi ini telah dikembangkan sejak tahun 1984 sebagai versi macOS Classic. Di tahun 2001, Apple juga merilis versi macOS X yang kemudian dilanjut dengan versi OS X hingga yang terbaru saat ini adalah macOS Big Sur. Sistem operasi ini hanya tersedia untuk perangkat Macintosh. Perkembangan macOS. Secara awal perkembangan macOS dimulai pada tahun 1984, di mana pada saat itu macOS pertama dirilis dengan nama sistem 1 hingga macOS 9. Namun versi tersebut sekarang ini lebih dikenal dengan nama macOS Classic. Sistem 1 24 Januari 1984 macOS. Tahun 1984 untuk pertama kalinya macOS dirilis dengan nama sistem 1. Kehadirannya menjadi gebrakan OS pada waktu itu. macOS hadir sebagai OS yang revolusioner karena berhasil menjadi satu-satunya OS yang sepenuhnya menggunakan GUI. Yang kedua, dirilis tahun April 1985. Pada April 1985, macOS merilis sistem 2. Sistem 2 hanya dapat menjalankan satu aplikasi pada satu satuan waktu, non-multitasking, walaupun beberapa shell command seperti server, multimage, ataupun switcher dapat digunakan bersama dalam batasan tertentu. Sistem ini menggunakan flat file sistem yang diberi nama Macintosh File System (MFS). Yang ketiga dirilis pada bulan Januari tahun 1986. Versi ini rilis pada Januari 1986. Sistem 3130 hadir bersama dengan diperkenalkan Mac Plus, dilengkapi dengan Finder 5.1. Sistem 30 mampu berjalan lebih cepat dari versi sebelumnya. Ini dikarenakan pada sistem 30 telah ada teknologi discharge
yang akan menyimpan kegiatan yang sering dilakukan di memori. Sebulan kemudian sistem 31 dirilis, dilanjutkan sistem 32 pada Juni 1986 dan sistem 33 pada Januari 1987. Sistem 4 dirilis pada bulan Maret tahun 1987. Apple merilis sistem 4.0 dengan Finder 54 pada bulan Maret 1987. Selain perbaikan bug, tidak ada perubahan yang terlalu berarti. Sistem 4.0 ini hanya bisa dijalankan di merge dengan RAM 512K ke atas. 1 bulan berseling, Apple merilis lagi sistem 41 dengan Finder 55 yang hanya bisa dijalankan di macOS dengan RAM 1 MB ke atas. Sistem 5 dirilis pada bulan Oktober tahun 1987. Pada bulan Oktober 1987, Apple merilis sistem 42 dengan Finder 60, namun mereka menamakannya sistem software 5. Di versi ini, copy paste sudah bisa dilakukan dengan lebih mudah dengan dilengkapi progress bar dan tombol change. Di sistem software 5 ini pula pertama kali Apple memperkenalkan fitur multitasking melalui dirilis multi-Finder 1 bulan kemudian, yaitu November tahun 1987. Apple kembali merilis sistem 43 dengan Finder 60 atau banyak yang menyebutnya sebagai sistem software 51. Sistem 6 dirilis pada bulan Juni tahun 1988. Apple merilis sistem 6 tepat pada bulan Juni 1988. Ini adalah sistem operasi yang dibuat dengan lebih stabil dan berjangka waktu lama. Sistem 6 mampu berjalan dengan cepat dan bisa menjalankan floppy disk hanya dengan 300-400 KB RAM saja, menyisakan banyak RAM untuk menjalankan aplikasi lainnya. Sistem 7 di bulan tanggal 3 bulan Mei tahun 1991. Tepat pada 13 Mei tahun 1991, Apple merilis sistem 7 dengan perubahan yang sangat signifikan. Sistem 7 memberikan kebebasan kepada penggunaan untuk membuka banyak aplikasi sepanjang masih ada memori yang tersisa. Di versi ini pengguna juga bisa share file di hard disk melalui network. Pada bulan Januari tahun 1995. Apple merilis sistem 7.5 dan dilanjutkan dengan sistem 7.5.3 pada bulan Mei tahun 1996. macOS 7.6 pada dirilis bulan Januari tahun 1997. Apple mulai mengganti nama OS-nya sejak dirilis sistem 7.6 pada Januari tahun 1997. macOS 7.6 adalah sistem 7.6 yang diganti namanya, dan sejak saat itu nama macOS mulai diperkenalkan untuk versi selanjutnya. macOS 8 pada bulan Juli tahun 1997. Pada bulan Juli tahun 1997, Apple merilis macOS 8. Sistem operasi ini laku hingga 1
hingga 25 juta kopi dalam waktu 2 minggu saja, dan 3 juta kopi dalam waktu 6 bulan, yang menjadikan software paling laris dan periode tersebut. macOS 8 sangat stabil dan saat itu menjadi semacam software yang harus dimiliki oleh semua komunitas pengguna Mac di tahun 1997. macOS 9 dirilis pada bulan Oktober tahun 1999. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1999, macOS 9 dirilis. Versi macOS ini dibandingkan oleh Apple sebagai OS transisi dan versi 8 ke versi OS X. Di versi ini Apple memperkenalkan multi-user system, di mana setiap user bisa menyimpan data dan sistem setting mereka. macOS 9 memiliki implementasi dan manajemen memori yang lebih baik daripada versi-versi sebelumnya. Di versi inilah Apple memperkenalkan Apple Software Update untuk mengupdate OS. Sistem operasi software system. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dalam sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut operating system atau bisa disingkat dengan OS. Software aplikasi. Software aplikasi adalah software program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintah pengguna dengan tujuan tertentu. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak, sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengelolaan kata, lembar kerja, dan pemutar media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.